Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita hari ini masuk dalam teks laporan hasil observasi dalam bagian yang terakhir. Jadi nanti di sini kita akan membahas salah satunya mengenai kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Oke, kita langsung saja, untuk tidak buang waktu. Oke, sudah tampil? Sudah, Sir. Sudah ya. Oke. Ini teks laporan hasil observasi kita di bagian yang keempat. Ini adalah bagian yang terakhir. Jadi apabila sudah selesai, saya anggap anak-anak sudah paham lah. Jangan lupa kerjakan psikologinya ya. Oke. Dalam peta konsepnya, pembelajaran kita hari ini dari teks laporan hasil observasi yang mau kita bahas pertama adalah kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi itu seperti apa? Kaidah kebahasaannya. Setelah itu, mengenai kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa yang dimaksud kalimat simpleks? Apa yang dimaksud dengan kalimat kompleks? Seperti apa contohnya? Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menulis teks laporan hasil observasi. Mengapa di kelas 12 ini ditekankan mengenai teks laporan hasil observasi? Manfaatnya untuk apa? Kalau kan sudah saya katakan bahwa pelajaran itu dipelajari itu kalau ada manfaatnya untuk kehidupan, kan? Benar nggak saya bilang begitu? Betul, Sir. Jadi yang pertama, manfaat ini nanti kalau kamu sampai kuliah di S1, ini akan banyak kamu temukan untuk dalam membuat karya tulis ilmiah. Kalau untuk saat ini, kamu nanti ada riset, dalam menulis riset. Jadi nanti ini akan sangat berperan penting. Oke, lanjut. Kita bongkar dulu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Seperti apa kaidah kebahasaannya? Oke, kita bongkar ya. Yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contoh, di sini dikatakan apa? Umum. Umum itu, oke, rival, masuk lagi nanti kalau sudah bagus jaringan. Di sini kan contoh lumba-lumba hidup botol. Ini umum apa khusus? Masih umum kan? Kita tidak tahu kan lumba-lumba hidung botol ini apanya yang mau dilihat. Kalau diobservasi harus berdasarkan ada ciri-cirinya kan? Karena yang jantannya lebih besar ukuran tubuh daripada yang betina. Nah, terus warnanya seperti apa? Makannya seperti apa? Bagaimana lumba-lumba hidung botol ini bereproduksi? Karena apa? Ini masih hanya lumba-lumba hidung botol. Berarti ini masih bersifat umum. Nah, jadi menggunakan atau peristiwa umum sebagai objek utamanya apa? Ini kita contohkan kalau kamu buat tentang ini ya. Udah ada masuk Pak Jemi. Pak Jemi kan udah berapa kali masuk riset? Udah ada kamu tentukan judul riset kamu? Ada yang udah tahu judul risetnya, biar bisa kita sangkut pautkan dengan ini, biar kita bisa sinergikan dengan ini. Tolong volume nak ya, dimatikan dulu suaranya. Ribut ya di sampai sini. Oke, kita lanjut ya. Udah paham lah ya mengenai yang dimaksud dengan umum ya. Ada yang nggak paham dengan maksud dengan umum ini, peristiwa umum ini? Atau kita buat SMA unggulan CT Foundation, itu umum apa khusus? Umum. Umum kan? Nah, harus dijelaskan lebih lanjut, kurang lebih seperti itulah. Oke, kita lanjut. Menggunakan kata pengelompokan. Seperti kita pilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Contoh, sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Atau kita ambil di biologi, ada ovivar, vivivar, dan ovovivivar ya. Sistem reproduksi hewan itu ya. Ada 3 jenis, terbagi dalam 3 jenis kamu buat. Ada ovivar,
vivipar, dan ovovivipar. Atau kamu buat tanaman lontar dikelompokkan dalam 3 jenis. Misalnya kamu buat seperti itu. Tapi kalau misalnya salah nih, itu kan hanya contoh ya. Kalau salah contoh saya itu ya dimaklumi aja lah kalimatnya. Tapi ingat menggunakan kata seperti dipilih, nih, dikelompokkan, terbagi, atau terdiri atas. Oke, kaidah kebahasaannya selalu seperti itu. Lanjut. Menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Contoh seperti torsiop, truncatus, blowhole, blubber, ovovivipar, vivipar yang saya sebutkan tadi. Terus apa lagi? Kalau bahasa biologinya. Jadi dia menggunakan istilah-istilah yang hanya ada di kajian ilmu itu. Ada kajian ilmu di bahasa Indonesia pakai kata ovipar itu? Tidak. Tidak kan? Nah, jadi dia menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Ini maksudnya pada bidang ilmu yang Ananda mau buat. Nah, paham? Paham, Sir. Oke, lanjut. Menggunakan kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Menggambarkan. Oke, menggambarkan ya. Kalimat yang berisi gambaran sifat benda yang dideskripsikan. Seperti ini contoh. Dia menggunakan kata adalah itu kalau kalimat deskripsi. Adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Ini saya contohkan pakai menggunakan kata adalah. Oke, lanjut. Kaidah kebahasaannya. Menggunakan verba relasional. Verba ini ingat kata kerja. Verba ini kata kerja. Relasi. Relasi ini apa? Hubungan. Relasi ini. Jadi kata kerja penghubung antara subjek dan pelengkap. Contohnya ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Jadi di sini digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang ilmu tertentu. Oke. Yang jelas ingat aja nih kata-kata ini. Kata-katanya selalu menggunakan yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain masih banyak deh. Verba relasional. Kalau untuk konsennya nanti kalau misalnya bingung tentang verba relasional nanti bisa langsung tanyakan Japri ke saya karena saya nggak mungkin menjelaskan ini di sini karena nanti waktu kita nggak cukup. Atau nanti bisa kamu searching lah mengenai verba relasional nih, kata-kata verba relasional ini apa saja. Ibaratnya zaman sekarang udah enak lah, udah teknologi udah canggih, kamu bisa cari itu. Oke, kita lihat menggunakan verba aktif atau kata kerja yang subjeknya melakukan pekerjaan. Contoh, ibu memasak nasi. Siapa yang bekerja di situ? Ibu. Nah, maka ibu sebagai Subjek. subjek dan ibu melakukan pekerjaan, maka itu yang dimaksud dengan verba aktif. Tapi nasi dimasak oleh ibu. Dia menjadi kalimat pasif. Karena ibu itu dikenai pekerjaan, dia dikenai. Nah, oke, jadi dia menggunakan verba aktif. Bertelur, asal katanya telur, bertelur ini membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Menggunakan verba aktif. Nanti kamu bisa cari verba aktif itu seperti apa. Atau nanti kalau bingung, bisa tanya ke saya langsung. Selanjutnya, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Oke, di sini kalimat utama itu, kamu pernah dengar deduktif? Itu materi kelas 9. Itu materi kelas 9 itu, Nak. Deduktif apa? Paragraf deduktif. Paragraf yang secara umum. Paragraf yang kalimat utamanya di Awal paragraf. Oke. Oke ya.
Yang dimaksud dengan paragraf deduktif adalah kalimat utama. Kalimat utamanya berada di awal. Kalau dia induktif, maka kalimat utamanya berada di akhir. Kalimat utama tuh biasanya kata-kata yang masih bersifat umum dan harus dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Udah belajar ya tentang itu ya? Sudah, Pak. Udah. Oke, Udah. itu materi kelas 9 kalau saya nggak salah itu. Materi kelas 9. Kelas 8, Bu. Oh, kelas 8 ya? Iya, kelas 8. Oh, kelas 8. Oke. Saya ingat dulu pernah ngajar itu di SMP tentang itu. Nanti soal-soal mengenai kalimat utama ini akan Ananda banyak temukan di soal-soal TPS Wacana. Ananda akan disuruh tentukan mana kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Oke, kita lanjut. Kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya mengandung kalimat definisi menggunakan kata adalah. Nah, seperti ini. Kalau ada kata adalah, maka dia adalah kalimat definisi. Contoh, Ani adalah anak yang baik. Jelaskanlah mengapa. Nah, setelah itu apa? Mengandung kalimat deskripsi, kalimat yang menggambarkan atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Sifat-sifat tersebut biasanya merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera, misalnya berupa ukuran, besar kecil, dan tinggi rendah. Jadi dia menggunakan ini nih kebahasaannya. Kenapa? Karena kalimat teks laporan hasil observasi, kamu mengamati kan? Iya, Pak. Contoh ketika kamu mengamati sebuah, kita anggapkan bunga lah. Kamu mau buat laporan hasil observasi mengenai bunga mawar. Untuk kamu buat bunga mawar adalah bunga yang tumbuh ini tanaman endemik ini, yang nama latinnya ini. Nah, jenisnya seperti ini. Kurang lebih seperti itulah yang dimaksud. Jadi dia banyak menggunakan kata-kata sifat. Berukuran kelopaknya, jumlah kelopaknya sekian. Lebar kelopaknya sekian, apabila dia sudah berumur sekian atau ditanam selama sekian, lebar kelopaknya menjadi misalnya 2 cm, kurang lebih seperti itu. Apakah itu bisa ditangkap dengan panca indera? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, kalau nggak bisa ditangkap dengan panca indera, ya berarti dia tidak termasuk. Nah, karena itu bisa kamu lihat dan kamu saksikan. Nah, jadi ini contohnya, awan mendung berwarna hitam pekat. Jadi dia bisa. Jadi kata-katanya itu merujuk kepada yang bisa kamu saksikan sendiri, bisa kamu lihat. Ada bendanya. Oke, lanjut. Mengandung kata sifat adalah kata yang menjelaskan, mengubah, atau menambah arti suatu kata benda yang diikutinya hingga menjadi lebih spesifik. Kata sifat atau adjektiva bisa menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan pada suatu kata. Contoh adalah kata sifat besar. Kita ambil dulu. Kalau hanya kata sifat besar ini tidak diikuti dengan kata selanjutnya, paham kamu artinya? Tidak. Oke, jadi dia kan ada tingkatan dalam kalimat itu. Pertama itu frasa, klausa, dan kalimat. Udah belajar itu? Oke, saya jelaskan nih. Dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan frasa? Nah, frasa adalah gabungan dari dua kata yang tidak memiliki objek. Contoh, rumah besar. Kalau diletakkan pada kalimat, rumah besar ini masih subjek. Nah, dia tidak memiliki objek. Nah, itu yang disebut dengan frasa. Kalau klausa seperti apa pula? Kalau klausa, dia boleh subjek atau predikat, boleh SP, boleh SPO, ada objeknya boleh, ada keterangannya pun boleh. Terus nanti saya jelaskan lah, nih habis slide ini tentang itu lagi nih. Nanti kita akan masuk ke situ lah, langsung saya jelaskan nanti biar anak-anak bisa bedakan. Menggunakan konjungsi. Konjungsi ini apa? Kata penghubung ya. Kata penghubung. Nah, jadi di sini kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Jadi dia menggunakan kata konjungsi ini, dia menggunakan.
dan atau karena sehingga jadi oleh sebab itu dia menggunakan kata-kata ini. Ini yang dimaksud dengan konjungsi. Tapi konjungsi itu terbagi banyak. Nanti kita jelaskan. Tidak bisa kita jelaskan di sini langsung. Waktunya tidak cukup. Oke, lanjut. Di sini kita masuk kalimat simpleks dan kompleks. Fungsi kata dalam kalimat itu ada 4. Ada subjek, Predikat, objek, dan keterangan. oke, objek dan keterangan. Ada juga Pelengkap. tapi lazimnya digunakan inilah SPOK inilah. Ini untuk standarnya. Jadi di setiap ini dia punya perannya masing-masing nih. Subjek, predikat, objek, keterangan. Yang mana frasa? Nah, frasa ini misalnya 2 kata ini digabungkan dia tidak ada predikat. Contohnya tadi rumah mewah. Itu kan subjek. Rumah mewah Pak Andi terbakar. Nah, subjeknya rumah Pak Andi. Milik Pak Andi terbakar. Oke. Jadi yang dimaksud dengan frasa gabungan dari 2 kata yang tidak memiliki predikat. Apa predikat? Predikat adalah unsur kalimat dalam bentuk tindakan yang dilakukan. Biasanya kata kerja deh itu. Yang dilakukan oleh subjek. Contoh ibu memasak nasi. Mana predikat? Memasak. Memasak. Oke. Adik bermain bola. Mana? Predikat. Bermain. Misalnya Dodi Dodi mengendarai sepeda motor. Mengendarai. Jadi secara singkatnya untuk predikat ini kamu bisa gunakan kata bagaimana atau mengapa. Contoh ini kita ambil Bobby bermain bola di lapangan. Bagaimana sih Bobby? Bobby bermain atau mengapa? Bobby ini lagi ngapain? Lagi bermain. Nah, oke, itu yang dimaksud dengan frasa gabungan dari 2 buah kata yang tidak memiliki predikat. Klausa itu seperti apa? Nah, klausa itu dia boleh subjek dan predikat saja, boleh subjek predikat objek, boleh subjek predikat objek dan keterangan. Loh, klausa kok boleh sebanyak itu? Bedanya apa dengan kalimat? Kan ada pertanyaan seperti itu. Berarti sama saja dong klausa dengan kalimat. Nah, ada yang tahu jawabannya? Bantu saya dulu. Ada yang tahu perbedaan antara klausa dan kalimat? Ayo, jangan malu-malu. Klausa dan kalimat. Dia boleh subjek predikat saja, boleh klausa. Subjek predikat objek, boleh juga. Subjek predikat objek dan keterangan, boleh banget. Terus bedanya dengan kalimat apa? Kalau kalimat harus punya SPOK, harus itu. Kalau kalimat harus punya SPOK. Sementara klausa boleh loh saya bilang SPOK. Gini, Terus Pak. bedanya, coba nak. Kalau bedanya ini Pak kalimat apa namanya? Dengan Dia klausa. Di Kalimat akhir dia mesti SPOK, nggak bisa SP atau SPO. Jadi kalau kalimat tidak boleh SP dan SPOK, gimana nak? Kalau kalimat harus bisa SPOK aja, Pak. Oh, SP atau bisa. SP pun nggak boleh. Ya, atau SPO. Oke ya, ini sedikit saya jelaskan perbedaan klausa dan kalimat. Kalimat boleh, SP saja boleh. Kalimat sederhana. Boleh. Perbedaan frasa dengan kalimat itu apa nih? Tanda akhir intonasi Pak, tanda baca. Itu dia, tanda baca titik dan intonasi. Itu aja bedanya klausa sama kalimat. Kalau kamu buat Bobby bermain bola di lapangan tanpa kamu titik, maka namanya klausa. Nah, tapi kalau kamu kasih titik, namanya kalimat. Hal itu hukumnya sudah mutlak, nggak boleh merubah, karena memang begitu tatanannya. Jadi perbedaan kalimat dengan klausa itu, kalau kalimat dia diberi tanda titik, kalau dia berupa kalimat pertanyaan, maka diberi tanda tanda tanya. Tanda tanya. Kalau dia kalimat perintah diberi tanda Seru. Itu aja bedanya. Paham? Paham Pak. Paham ya? Oke. Jadi bedanya
Frasa dua buah kata yang tidak memiliki predikat. Nah, dia nggak ada predikat. Nah, kalau klausa dia kalimat, dia gabungan dari kata tadi, boleh subjek predikat, boleh SPO boleh, SPOK pun jadi. Nah, terus bedanya apa dengan kalimat? Kalimat juga begitu hukumnya. Bedanya kalau kalimat harus diakhiri, kalau kalimat pernyataan seperti ini harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalau kalimat tadi berisi pertanyaan, maka harus diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kalimat tadi berisi perintah, maka harus diberi tanda seru. Nah, itu saja bedanya dengan klausa. Paham ya, Nak? Paham. Oke, pokoknya udahlah, gampang lah itu. Nanti kalau bisa pening-pening, tanya lagi sama saya jelasin sejelas-jelasnya. Oke, kita samakan persepsi dulu ya tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan ini seperti apa. Jadi subjek ini, kalau kamu mau cara mudahnya melihat kalimat secara utuh, pernyataan seperti ini, kamu lihat apa? Pertanyaan. Apa pertanyaan? Apa di sini? Bobby kan? Apa atau siapa? Siapa di sini aktor atau orang yang melakukan pekerjaan? Ya, aktor atau orang. Bobby ya. Maka subjek di sini adalah Bobby. Nah, subjek juga jawaban apa atau siapa. Misalnya contoh, ayah pergi ke kantor. Subjeknya pasti ayah. Oke. Paham ya? Subjek itu apa? Ini kata kuncinya apa atau siapa. Kalau kamu lihat kalimat pernyataan seperti ini, cari nih apa atau siapa. Atau apa yang terjadi. Nah, kebakaran, berarti kebakaran. Kalau predikat, bagaimana atau mengapa. Di sini Bobby mengapa? Bermain kan? Nah, bermain. Nah, maka kamu ingat aja nih, kalau untuk menentukan predikat, tolong dulu Hafiz. Di silentkan dulu suaranya. Semuanya tolong silentkan suara dulu. Nah, soalnya dia mau menggema ke tempat saya. Oke, ini dia predikat ini menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Selanjutnya ada objek. Objek ini dapat diartikan sebagai sasaran dari predikat. Bermain bola. Sasarannya kan predikatnya bermain, bola ini adalah sasaran. Contoh, ibu memasak nasi di dapur. Sasaran memasak tadi apa? Apa ini masak di situ? Nasi kan? Maka itu disebut dengan objek. Di dapur apa? Keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. That's right. Pintar sekali. Senang saya. Paham? Paham, Sir. Pintar. Suka saya kalau kayak gitu. Kita lanjut dengan keterangan. Nah, keterangan ini ada terbagi dalam 5. Apa saja? Ada keterangan alat. Keterangan alat itu apa? Nah, memakai. Dia menggunakan kata memakai, mengendarai, dan menggunakan. Ayah pergi ke kantor mengendarai mobil. Dengan mengendarai mobil. Ayah subjek, pergi predikat, kantor objek, keterangan alat, mengendarai mobil. Oke. Sudah jelas Kak, mobilnya itu sebagai pelengkap. Oke. Kita lihat. Keterangan waktu, dia menggunakan kata sewaktu, jam, dan pada. Selalu nih. Saya berangkat ke sekolah jam 7 pagi. Maka jam 7 pagi sebagai keterangan waktu. Kalau jam, oke, ada keterangan cara. Ini dengan. Ada keterangan tempat, contoh tadi di lapangan, ini keterangan tempat. Dia menggunakan kata di, keterangan tujuan supaya dan agar. Nih dia gunakan kata-katanya. Jauh ini paham? Paham, Paham, Sir. Ini Ananda belajar di kelas 7 ya? Kelas 7 apa kelas 6 SD ya? 8, Pak. Oh, SMP ya? 7. Oke. Kelas 7 kan? Seingat saya ini materi kelas 7 karena ini materi dasar dalam kalimat. Oke, lanjut. Apa itu kalimat simplex? Nah, dulu saya bingung juga. Apalah kalimat simplex ini sebenarnya?
Apalah kalimat kompleks ini? Oh, rupanya materi zaman dulu tuh namanya materi kalimat majemuk. Rupanya sekarang udah ganti nama dia. Nah, makanya sempat bingung juga saya. Oh, rupanya kalimat majemuk. Oke. Kalimat simpleks. Simple. Simple itu apa? Singkat. Mudah, Pak. Udah. Mudah. Simple itu mudah. Apa lagi? Sederhana. Sederhana, bukan sederhana rumah makan ya. Kalimat berarti ini artinya kalimat simpleks ini kalimat sederhana. Nah, dia lawannya kalimat simpleks, kalimat kompleks. Kompleks ini apa? Pak. Apa? Rumit. Contoh, Lengkap. nih. Contoh gini. Aku memiliki masalah yang kompleks loh. Nah, kira-kira apa artinya kompleks itu? Rumit. Rumit, itu dia pintar. Kalimat kompleks tadi kalimat sederhana, sedangkan kalimat kompleks tadi kalimat yang Rumit. rumit. Oke, kita bongkar satu persatu. Kalimat simpleks merupakan adanya suatu kalimat yang hanya terdiri dari satu predikat atau objek. Minimal ada satu predikat atau subjek. Seperti kata lain, kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu frasa atau glosa. Oke, masuk lagi dalam ciri-ciri kalimat simpleks. Terdapat berbagai ciri dalam kalimat ini, diantaranya struktur kalimatnya sangat sederhana. Minimal tadi ada subjek dan Predikat. Nah, jadi bisa tahu kita kalimat. Kalau dia hanya mengandung subjek saja, maka disebut dengan Frasa. Oke, lanjut. Tidak ada kata sambung dan tanda koma. Ingat, dia tidak pakai konjungsi dan dia juga tidak pakai tanda koma. Kalau dia pakai konjungsi atau kata tanda koma, dia udah nggak kalimat simpleks lagi. Dia udah bertransformasi atau berubah menjadi kalimat yang kompleks. Karena penggunaan koma itu apa dalam tatanan kalimat dalam bahasa Indonesia? Sebagai apa? Tanda? Pemisah. Oke, tanda pemisah atau tanda jeda kan? Iya. Nah, tanda jeda dalam satu kalimat. Oke, hanya terdapat satu fungsi pola dalam kalimat. Kalimat ini yang umumnya boleh subjek dan predikat, ibu memasak, atau subjek predikat objek, ibu memasak nasi, atau subjek predikat objek dan keterangan, ibu memasak nasi di dapur, seperti ini. Ini kita lihatlah contohnya, contoh kalimat simpleks. Harimau itu menghancurkan mangsanya dengan mudah. Harimau ini apa? Apa? Subjek. Menghancurkan. Predikat. Objeknya apa? Mangsa. Keterangan. Keterangan dengan tadi apa? Keterangan dengan tadi. Keterangan apa ini? Keterangan cara. Keterangan cara. Oke, berarti ini keterangan cara. Oke. Pola kata kerja. Kalau kalimat SPOK-nya pola kata kerja. Adik sedang bernyanyi. Subjeknya adik, predikatnya sedang, menyanyi ini adalah objek pola kata kerjanya. Oke, kita lihat lagi pola kata benda. Ibuku seorang dosen bahasa Indonesia. Ibuku ini adalah subjeknya. Kata benda ini, dosen bahasa Indonesia. Dosen kan kata benda. Saya guru kata benda tidak? Ya kan? Oke, di sini kita lihat pola kata sifat. Diana sangat manis. Nah, ini kata sifat. Kalau dia kalimat simpleksnya berpola kata benda atau dia menggunakan frasa di depan. Kunci motor di meja depan. Ada kata benda di sini. Pola kata benda frasa dia pakai di, kata di, meja. Meja ini kata benda bukan? Iya, toh. Nah, kalau ada yang bilang meja kata sifat, aduh, gawat lah itu. Pola keterangan bilangan, bebek akan menetas 6 ekor. Ini contoh. Jadi begini anak, kalau kalimat simpleks ini lempang aja, nggak pakai tanda koma, nggak pakai konjungsi. Kalimat yang lurus saja lempang dia. Dia tidak pakai kata koma. Adik berkata, koma, besok ia akan pergi ke sekolah. Itu udah nggak kalimat simpleks lagi.
Karena ada tanda koma. Yang jelas ini, kalau mau lihatnya kalimat simpleks itu kalimat yang lempang lurus, tidak pakai tanda koma, tidak pakai konjungsi. Nah, ini contohnya nih. Kalau contoh utuhnya, seperti contoh tadi Bobby bermain bola tadi. Ini kalimat simpleks. Tapi kalau dia menggunakan tanda koma dan tanda konjungsi tadi atau kata hubung, maka dia sudah tidak tergolong dalam kalimat simpleks. Intinya kalimat simpleks ini itu dia, lempang aja dia. Struktur kalimatnya sederhana, ada gitu aja. Karena memang kata dasarnya simple. Simple itu Sederhana. jadi ini sebenarnya kalimat sederhana. Simpleksnya bahasa kerennya lah. Kalimat sederhana sebenarnya. Oke, kita masuk kalimat kompleks seperti apa? Nah, kita lihat ciri-ciri kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini dia ada dua jenis. Nah, kita lihat dulu cirinya apa. Kalimat kompleks memiliki dua atau lebih dalam satu peristiwa. Jadi dia dalam satu kalimat itu ada dua peristiwa. Ibu memasak nasi, sedangkan ayah membaca koran. Ada berapa di situ? Dua, Pak. Dua. Dua, Apa Pak. peristiwanya? Ada dua peristiwa. Dua peristiwa. Ibu memasak nasi. Ibu memasak nasi, satu peristiwanya. Yang kedua? Ayah membaca Ayah membaca koran. Oke. Maka kalimat yang saya katakan tadi adalah jenis kalimat kompleks paratitik. Paratatik, sorry. Jadi di sini ciri-ciri, ini kita udah lompat-lompat ini. Kita lihat dulu lah ciri kalimat kompleks. Sebuah kalimat kompleks memiliki dua atau lebih dalam satu peristiwa. Nah, seperti contohnya apa? Andi membeli daging sapi dan daging kambing. Nah, memiliki dua atau lebih peristiwa. Dia dalam satu peristiwa tapi ada dua yang dia beli di situ, daging kambing dan daging sapi. Oke. Kedua, struktur dalam kalimat kompleks dipisahkan oleh tanda konjungsi atau tanda koma. Jadi ini dia berlawanan dengan kalimat simple atau kalimat sederhana atau kalimat simpleks. Sebuah kalimat itu yakni memiliki dua topik dan satu predikat. Tapi ciri-ciri kalimat yang paling kompleks ini apa? Kalau kalimat simpleks dia hanya boleh ada satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Itu kalimat simple. Kalau kalimat kompleks boleh dua. Ibu dan ayah berarti subjeknya ada dua. Nah, jadi intinya dia ini menduakan lah kalimat kompleks ini. Dia menduakan, beda dengan simpleks. Simpleks dia satu aja. Kalau kompleks dia boleh dua. Subjeknya boleh dua, predikatnya boleh dua, objeknya boleh dua. Keterangannya juga boleh dua. Terus apa? Dia menggunakan kata konjungsi atau tanda koma. Nah, ini dia contoh kedua. Jadi paratitik adalah suatu kompleks. Paratitik merupakan satu kalimat kompleks yang terdiri atas dua struktur. Seperti saya tadi contohkan, ibu memasak nasi sedangkan ayah membaca koran. Ada dua struktur. Pertama strukturnya ibu memasak nasi dan yang kedua ayah membaca koran. Tapi maknanya masih sama atau paralel. Gunakan kata sambung misalnya tetapi dan sedangkan atau dalam jenis kalimat. Ika telah menanam bunga mawar dan sekaligus menyiramnya. Setelah itu apa? Andi membeli daging sapi dan daging kambing di pasar. Nah, kalau contoh saya tadi, sorry, itu bukan paratitik. Itu yang keduanya nanti contohnya. Dia bertingkat namanya. Hipotatik atau kalimat majemuk bertingkat. Dia tidak satu ini dia. Tidak satu pola dia. Contoh nih. Menanam bunga dengan menyiram masih sah? Oke, tapi dia tadi contoh saya tadi dia pakai sedangkan, kata sedangkan itu nanti kita cari contoh yang lain lagi. Saya udah buatkan. Oke, Andi membeli daging sapi dan daging kambing di pasar. Subjek siapa di sini? Siapa? Andi. Predikat? Membeli. Objek? Daging sapi. Daging kambing. Berapa objeknya nih? Dua. Di pasar, keterangan? Di pasar. Keterangan tempat. Maka di sini kan dua objeknya. Maka dia dikatakan kalimat kompleks. Ini dia yang saya katakan contoh kalimat kompleks itu subjeknya boleh dua, predikatnya harus bukan boleh, harus dua. Tidak semua, dia boleh pilih salah satu tuh subjeknya. Yang jelas dia dua. Beda dengan kalimat kompleks.
Oke, dia ingin sekali bahagia bersamaku, tetapi waktu tidak berkehendak. Ini ada dua lagi hukumnya, menggunakan koma dan menggunakan Konjungsi. Oke. Kita lihat kalimat hipotetik adanya sebuah kalimat atau dua struktur, tetapi tidak berarti hal yang sama atau berarti bahwa mereka digabungkan secara tidak merata ke dalam satu kalimat diikuti oleh kata hubung. Jadi bedanya hipotetik dan tadi paratatik, kalimat majemuk setara dan bertingkat, dia di sini dia di sini memiliki dua struktur, tapi tidak berarti hal yang sama. Dia tidak sama halnya. Contoh tadi memasak dengan membaca koran. Nah, jadi lebih bagusnya contoh tadi itu ibu memasak nasi ketika ayah membaca koran. Dua hal yang berbeda kan, masak nasi dengan baca Koran. Itu aja dia bedanya. Yang bertingkat. Dia tidak satu jalan dia. Dia dua peristiwa tapi nggak satu jalan. Hipotetik. Sementara kan paratatik, dia dua pola tapi satu jalan. Paham? Paham, Pak. Ada pertanyaan sejauh ini? Sebelum kita masuk langkah, itu rasanya masih mudah lah ya. Ini terakhir, langkah menulis teks laporan hasil observasi, tentukan topik atau masalah apa yang kamu amati. Tentu topik atau masalah nih. Kalau tidak ada topik atau masalah, bingung juga apa yang mau kamu amati. Yaitu merencanakan cara menyelesaikan masalah. Contoh, kalau masalah tidak punya uang, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah itu? Bekerja, Pak. Itu dia. Setelah kamu melihat fenomena di kampung kamu banyaknya pengangguran. Nah, terus setelah kamu amati, kamu teliti. Setelah itu kamu merencanakan cara menyelesaikan. Setelah kamu amati dan kamu teliti, ternyata banyak yang putus sekolah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah orang putus sekolah? Membuka les. Membuka les, oke, boleh juga. Atau bekerja sama dengan dinas pendidikan. Oke, kurang lebih seperti itu. Melakukan pengamatan sesuai dengan masalah ditentukan. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan observasi ini dia. Mencatat data, udah pasti. Melakukan survei, menemui narasumber. Setelah itu baru mencatat hasil dari ketiga ini. Data, survei, dan narasumber. Setelah itu selanjutnya bagaimana langkahnya? Meneliti ulang hasil pengamatan. Ini berguna pas kapan nanti kalian buat riset disuruh di sekolah. Di sekolah ini ada peraturan anak-anak buat riset sama kewirausahaan. Maka ini pelajaran yang paling penting. Paham? Paham. Ada pertanyaan, langkah-langkah menyusun. Terakhir, membuat kerangka. Ini udah pasti kita buat dulu kerangka, setelah itu menyusun laporan hasil observasi, membenahi atau menyunting, ini masih gampang lah. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, japri aja saya. Silakan tanya ke saya ya, Nak ya. Jangan lupa psikologinya dikerjakan, oke? Oke, Pak. Nah, baik, sekian dari saya, Nak. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.